Saya ingin memberikan beberapa sharing-sharing sebenarnya tentang apa yang saya ketahui, bukan apa yang saya miliki, tapi apa yang saya ketahui. Kita sharing-sharing saja agar teman-teman semua mendapatkan apa yang sudah pernah saya dapatkan. Kemarin tanggal 28 saya memberikan sharing juga apa itu akuntansi dan apa itu akuntan. Nah, hari ini saya ingin memberikan sharing atau memberikan uh, beberapa hal yang saya tahu, yang saya ketahui kepada teman-teman semua. Sebelum saya mulai, kalau mungkin kemarin sudah ada yang ikut, berarti sudah kenal saya. Kalau yang belum, saya perkenalkan, nama saya Setiadi Hartoko, saya biasa dipanggil dengan Coach Teddy. Saya punya blogspot, silahkan dilihat di blogspot saya, pusatintelektual.wordpress.com. Nomor HP saya dan Instagram dan Facebook saya bisa ditanyakan ke panitia, nanti di terakhir di materi juga ada. Saya berkecimpung di dunia akuntansi sejak tahun 2003. Sebenarnya saya sejak tahun 2000 sudah mencoba untuk membuat laporan keuangan. Jadi kalau dihitung sekitar 20 tahun. Di bidang pengajaran akuntansi, pajak, dan audit saya ada di sejak tahun 2010. Sebenarnya saya lebih prefer untuk dua keilmuan ya, perpajakan dan audit. Untuk akuntansi itu memang dasar daripada perpajakan dan audit. Jadi hari ini tiga hal tersebut saya akan kolaborasikan agar teman-teman mengetahui apa itu akuntansi, pajak, dan audit. Nah, untuk yang pertama mungkin bisa dilihat slide-nya. Di slide kedua, saya itu memberikan pengetahuan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi seperti yang kemarin, kalau ada yang ikut kemarin ikut dengan saya dengan RSK juga, akuntansi adalah sebuah sistem informasi. Sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, mengklasifikasi, dan yang terakhir yang paling utama adalah mencatat. Jadi ketika sudah dicatat, diklasifikasi, diidentifikasi, direkam, maka itu akan memunculkan yang namanya informasi. Nah, pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal. Yang kemarin sudah ikut, mungkin akuntansi sudah diketahui. Penggunanya siapa saja? Ya, ada manajer, ada supervisor, ada direktur, ada internal audit, dan pasti karyawan perusahaan. Untuk apa karyawan perusahaan? Mengetahui bahwa sistem akuntansi di perusahaan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh karyawan. Karyawan itu yang pasti kalau bekerja di perusahaan ingin mendapatkan gaji, ya, kalau mendapatkan penghasilan. Bagaimana seorang karyawan mendapatkan penghasilan tanpa diketahui berapa asetnya, berapa yang dimiliki oleh perusahaan, apa saja usahanya, berapa labanya, berapa pendapatannya, berapa biayanya. Tidak mungkin Anda masuk, bapak-bapak dan ibu-ibu atau teman-teman sekalian masuk ke dalam perusahaan untuk bekerja di sana, tiba-tiba asetnya tidak ada, tiba-tiba uangnya tidak ada, tiba-tiba pendapatannya bahkan lebih kecil daripada biayanya. Kalau pendapatan lebih kecil daripada biayanya, bagaimana perusahaan tersebut bisa membayar penghasilan yang kita harapkan? Itulah bagaimana informasi dari akuntansi bisa dikemukakan. Untuk yang slide ketiga, ini pajak. Jadi begini, kalau sudah kita membuat laporan keuangan atau laporan akuntansi, kemarin saya sudah kemukakan, itu ada hasilnya. Kalau di dalam laporan kita ada 4 laporan ya, yang paling kita ingat adalah 4 laporan saja kalau dalam laporan keuangan. Ada 4. Pertama adalah neraca, kedua adalah laba rugi, yang ketiga adalah arus kas, berjalannya kas, dan yang keempat adalah laporan perubahan modal. Ya, kalau pajak itu membutuhkan 2 laporan keuangan. Laporan apa saja? Neraca, dan yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, dari mana kita bisa membayar pajak? Kita lihat labanya berapa, untungnya berapa. Kalau ada untungnya, maka pemerintah meminta sekian persen untuk diberikan kepada pemerintah. Itulah usaha, itulah pajak. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan.
Nah, ini kalau kita bicara perusahaan seperti itu. Dia punya laba berapa? Labanya itulah yang akan dipresentasikan dengan tarif dari pajak badan yang ada di Indonesia. Kalau hari ini baru 3 bulan yang lalu diturunkan dari 28% hingga sekarang ini 25%. Bahkan rencananya kalau COVID ini berlanjut, situasi COVID ini berlanjut bisa sampai ke 17%. 17% dari laba perusahaan. Berarti perusahaannya sangat terbantu. Itu untuk yang badan. Kalau untuk orang pribadi, teman-teman dapat penghasilan, maka dipotong atau dipungut yang namanya pajak penghasilan pasal 21. Itu tarifnya berbagai macam karena dinamakan tarif progresif atau tarif pajak PPh pasal 17. Itulah pajak. Jadi pajak itu adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Ini yang sesuai ya. Nanti umpamanya teman-teman berpikir, wah pajak kita ini tidak digunakan untuk pembangunan negara. Pajak kita tidak digunakan untuk BPJS, kemana uangnya? Itu nanti urusannya berbeda lagi. Karena kita ingin mengetahui apa itu pajak dulu. Itu untuk akuntansi dan pajak. Berikutnya, untuk di slide keempat adalah hubungan akuntansi dengan pajak. Jadi akuntansi itu adalah bagaimana mencatatnya. Ketika sudah dicatat, maka pajak akan mengambil data dari sistem informasi yang dibuat dalam bentuk laporan keuangan itu. Dari situlah pajak akan mengambil datanya berupa laba perusahaan tadi. Nah, disitulah pajak akan memungutnya dengan persentase yang tadi saya sudah sebutkan. Slide kelima, saya membuat siklus akuntansi. Mungkin teman-teman yang sudah biasa untuk membuat laporan keuangan mungkin itu biasa. Tapi kalau teman-teman yang sangat baru atau yang sangat ingin memahami atau non-akuntan ya, siklus akuntansi dilakukan mulai dari menganalisis transaksi yang diperiksakan untuk jurnal. Transaksinya itu apa saja? Banyak. Kalau kita lihat ada kwitansi, ada invoice, ada nota. Nah, itu dikumpulkan, dicatat. Nah, tadi ada Ibu dari wirausaha, kalau punya bukti-bukti minimal itu kita mampu untuk mencatat kwitansinya, mencatat semuanya, mencatat angka-angka yang ada di kwitansinya sehingga menjadi sebuah pembukuan. Ini pembukuan, belum akuntansi ya, belum neraca. Tapi kita upayakan pertama itu kita buat dulu pembukuan dari nomor 1 ini. Nah, setelahnya baru kita bikin akun. Makanya tadi dikatakan mengklasifikasi. Akun itu apa? Contoh, ada transaksi membeli bensin, ya, dengan transaksi menjual barang produksi. Nah, itu dua hal yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu adalah perusahaan manufaktur. Dia beli bensin buat kendaraan yang akan dijalankan. Terus hari berikutnya dia jual kendaraan yang diproduksinya. Nah, itu dua hal yang berbeda, makanya kita harus membuat klasifikasi. Klasifikasinya dengan cara apa? Membuat akun-akun yang harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Gitu. Terus kita buat lagi 2 jalur laporan keuangan atau 2 lajur, namanya debit dan kredit. Nah, ini ada 2, ada 3. Beda ya teman-teman antara debit dan kredit dengan in dan out atau keluar dan masuknya uang. Itu berbeda. Tapi kalau kita memiliki buku catatan keuangan, itu mungkin baru di sistem yang namanya keluar masuknya kas. Nah, debit dan kredit ini berbeda. Nah, untuk meringkas akun buku besar disesuaikan dengan jumlah, itu udah akun-akunnya sudah dibuat, debit kredit sudah dibuat dari atas sampai bawah, baru kita jumlahkan. Nah, kita buat jurnal penyesuaian namanya. Setelah disesuaikan, maka kita buat akun buku besar. Buku besar itu seperti apa? Ketika kita sudah buat jurnal, ya kan ada akun-akunnya disatukan, dibuat satu, diklasifikasi, nanti dipilih. Misalnya akun kas, semua kas saja.
akun hutang, semuanya akun hutang saja. Nah, itu dibuat dalam satu buku, namanya buku besar. Bukan big book, tapi ledger namanya. Untuk nomor 7 adalah neraca saldo. Setelah dibuat buku besar, itu nanti diklasifikasi lagi menjadi namanya neraca. Ya, rumit memang, tapi kita kalau pelajari ini untuk usaha ya, untuk wirausaha, ini akan mendapatkan modal dari perbankan. Karena ini disyaratkan seperti itu. Ya. Lanjut ke nomor slide ke-6. Jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak mungkin kita sudah tahu atau pernah dengar. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak pusat itu ada PPH, ada PPN, ada PPNBM, ada ini PBB salah ya. PBB ini adalah pajak daerah. Nah, ini sekarang saat ini dari mulai Bapak Presiden SBY maka PBB dipindahkan ke pajak daerah. Biaya materai masih di pusat, pajak pusat. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman pernah membeli barang di departemen store atau di swalayan atau di tempat-tempat belanja, nah itu pasti barangnya itu akan ditambahkan oleh PPN. Pasti. Ya, kalau teman-teman mendapatkan penghasilan, maka pasti penghasilannya per bulan dipotong PPH, pajak penghasilan. Kalau kalau penghasilan kita di atas dari penghasilan tidak kena pajak. Nah, yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah itu dipungut oleh daerah atau oleh pemerintah provinsi. Nah, ini ada beberapa pajak daerah. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat. Jadi seperti STNK itu daerah yang memungut, biaya balik nama, pajak hotel. Jadi kalau sering nginep di hotel, itu daerah yang memungut, ya. PBB dan BPHTB serta PBB ya, dan reklame. Slide 7. Peranan akuntansi dan pajak dan di perusahaan yang ternyata cukup signifikannya, merencanakan strategi perpajakan bagi perusahaan, menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung, implementasi perlakuan akuntansi, serta mendokumentasikan dan mengarsipkan perpajakan. Slide 8, perbedaan umum standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui. Akuntansi cara bikinnya A, B, C, D, E, F, G. Bagaimana Pak cara bikinnya? Gitu ya, mulai dari akunnya, jumlahnya, laporan keuangannya seperti apa. Itu bagaimana bentuknya? Nah, itu dibuat oleh standar akuntansi. Di akuntansi itu punya standar. Namanya PSAK. Nah, kemarin saya sudah sebutkan standar akuntansi itu dari mana? Salurannya dari IFRS. IFRS dari mana? Dari GAAP, General Accounting Associate Accounting Standard ya. Nah, untuk peraturan perpajakan di Indonesia dari undang-undang perpajakan di Indonesia. Ya, yang membuat siapa? DPR dan pemerintah. Nah, jadi terus per tahun atau per bulan bisa nggak dirubah? Bisa. Bagaimana cara merubahnya? Biasanya yang namanya KMK, Keputusan Menteri Keuangan. KMK itu apa saja Pak yang bisa dirubah? Contohnya yang pertama adalah PTKP, ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau teman-teman punya gaji saat ini 4.500.000, maka dipastikan sama sekali tidak terkena yang namanya PPh 21. Tapi kalau teman-teman 4.600.000 saja, maka dihitunglah PPh-nya. Nah, itu adanya di peraturan perpajakan. Jadi dua-duanya punya standar. Jadi saya berbicara hanya menerjemahkan dari standar-standar yang ada. Slide 9. Perbedaan umumnya di sini ada SAK, ya, ada undang-undang KUP, ada undang-undang PPh. Pengukurannya di PPh itu penghitungan pajak terhutang. Pengakuannya pada saat dipotong dan dipungut. Potong, pungut, setor. Bedanya begini teman-teman. Kalau teman-teman sebagai seorang karyawan punya gaji, nah gajinya itu dihitung, nah terus teman-teman di gajinya per bulan itu tidak utuh, maka itulah namanya dipotong. Ya, dipotong. Setelah dipotong, siapa yang menampung uang potongan pajaknya itu?
Ya perusahaan kita, perusahaan tempat kita bekerja, namanya dipungut. Setelah dipungut, nah maka perusahaan akan melakukan penyetoran kepada pajak lewat bank, ya. Ingat, penyetoran pajak tidak pernah lewat KPP. KPP hanya pelaporan pajak. Kalau teman-teman bawa uang ke KPP, maka dipastikan teman-teman melakukan hal-hal yang di luar dari kewenangan KPP. Itu ya. Penyajian Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Hukum Pajak, pembukuan dan unsur laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT. Nah, dalam SPT itu surat pajak terhutang. Yang tadi saya katakan setelah potong, dipungut, disetor, terus dilaporkan. Nah, kalau perusahaan harus ada pembukuannya. Pembukuannya dari mana? Dari akuntansi tadi, di laporan keuangan. Nah, kalau teman-teman punya usaha, belum punya pembukuan, bagaimana cara melaporkannya? Nggak bisa. Nah, karena pajak juga tidak mau, asal terka-terka saja atau menebak-nebak saja tidak mau. Maka harus membuat laporan keuangan. Slide 10. Itu tadi sekelumit tentang akuntansi dan pajak. Nah, sekarang masuk ke dalam yang namanya auditing. Menarik untuk hari yang lalu, ada yang bertanya tentang akuntan penyidik dan akuntan forensik. Saya katakan tidak ada akuntan penyidik dan forensik, adanya adalah auditor penyidik dan auditor forensik. Auditor itu apa? Dari bahasa Latin yaitu berarti mendengar atau memperhatikan. Mendengar dalam hal ini adalah memperhatikan dan mengamati pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan penanggung jawab keuangan. Dalam hal ini manajemen perusahaan. Ada 3 sasaran pokok dalam audit, yaitu yang pertama adalah audit atas pengendalian internal, ya, berupa pengendalian laporan keuangan atau akuntansi dan pengendalian administrasi. Administrasi, ya. Contohnya ketika teman-teman mau membuat pengajuan keuangan di perusahaan, kan tidak mungkin pengajuannya kepada satpam, kan tidak mungkin. Pasti pengajuannya kepada atasan kita atau yang lebih atas lagi. Nah, itu pengendalian administrasi. Itu diaudit, ya, itu diaudit. Karena kalau tidak, uang atau sumber daya yang ada di perusahaan akan keluar atau beroperasional tanpa aturan, ya, tanpa terkendali. Nomor 2, audit atas catatan keuangan. Catatan keuangan tadi dari kita membuat laporan keuangan, terus ada catatannya, ya, kas itu berasal dari mana, piutangnya berasal dari mana, itu dicatat. Ya, ada penterjemahannya, ada terjemahannya, atau ada catatan kakinya. Catatan keuangan meliputi catatan yang memuat satuan uang seperti faktur pembelian, faktur penjualan, bukti penerimaan uang. Nah, ini buktinya semua. Bukti yang kita audit atau bukti yang kita periksa. 3, audit atas catatan lain. Catatan lain meliputi seluruh catatan di luar catatan keuangan seperti anggaran dasar, notulen rapat, data statistik, dan sebagainya. Ya, kalau di perusahaan itu anggaran dasar atau namanya apa? Hukum, ya, hukum perusahaan didirikan harus ada. Nah, itu diaudit pasti. Nah, disitulah nanti laporan keuangan berdasar, ya, punya dasar bahwa dari anggaran dasar. Notulen rapat juga berdasarkan keputusan-keputusan direksi, keputusan-keputusan RUPS, maka harus ada, nanti akan diterjemahkan ke dalam laporan keuangan. Nah, nanti akan diterjemahkan juga bahkan berapa pajaknya yang bisa dibayarkan. Dengan kata lain adalah auditing adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian agar sesuai semuanya, ya, agar sesuai dengan standar. Itulah auditing. Slide 11. Kebutuhan perusahaan terhadap akuntansi. Kita balik lagi sebentar. Dan akuntansi penggunaannya tidak terbatas hanya pada proses pencatatan semata, tapi akan meliputi desain, penetapan, sistem dan prosedur, serta kebijakan akuntansi. Sistem dan prosedur. Ya, kalau sistem dan prosedurnya oke, maka ketika diaudit tadi, maka semuanya pun akan sesuai. Slide 12. Kebutuhan perusahaan terhadap auditing, ya.
Timbulnya kebutuhan akan jasa audit dikarenakan perkembangan dunia usaha yang demikian pesat. Kenapa? Ya karena harus sesuai. Akuntan tidak pernah luput dari kesalahan. Makanya harus diperiksa. Agar apa? Agar pelunasan pajaknya atau pelunasan yang harus dilakukan, contohnya pelunasan pajak, contohnya pengembangan usaha, contohnya pemberian modal, itu harus melalui audit. Tidak bisa akuntan hanya memasukkan atau mengklasifikasikan akun-akun tiba-tiba langsung meminta kepada perbankan. Tidak bisa seperti itu. Maka harus diaudit. Ya, timbulnya kebutuhan akan jasa audit di mana pemilik perusahaan tidak dapat mengendalikan lagi sendiri secara langsung, ya, dan menyerahkan kepada para profesional untuk pengolahannya. Agar informasi keuangan tersebut lebih dapat diyakini oleh para pemakainya seperti pemilik perusahaan, calon investor, bank, dan kantor pajak dan yang lainnya, diperlukan adanya jasa audit dari pihak independen. Pihak independen inilah yang kita sebut dengan kantor akuntan publik. Dengan hasil yang akan dikeluarkan namanya laporan hasil audit. Ya, halaman slide 13, perbedaan auditing dengan akuntansi serta perhubungannya. Dua ilmu ini saling terkait satu sama lain. Hal tersebut dapat diperjelas melalui skema ini. Secara umum, hubungan antara auditing dan accounting dapat dijelaskan bagi berikut. Accounting adalah suatu proses menghasilkan data dan informasi sehingga mendapatkan financial statement. Sedangkan auditing adalah suatu proses mengevaluasi informasi dan menghasilkan kesimpulan, opini atau rekomendasi yang membandingkan antara fakta dan kriteria sesuai dengan standar auditing. Slide 14, hubungan antara akuntansi, GAAP, auditing, dan GAAP. Ya, standar umum dalam audit dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kualitas dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Seorang auditor harus memahami yang namanya GAAP. Ya, General Audit Accounting Standard. Yang kedua, standar kerja lapangan, standard of field work. Dalam pelaksanaan audit harus dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan yang matang. Jika ada petugas junior harus dilakukan supervisi audit. Pemahaman yang memadai perusahaan sangat diperlukan untuk menentukan sifat waktu dan menetapkan berapa dalamnya audit yang dilakukan. Nah, ini berapa dalamnya audit yang dilakukan? Ini pertanyaan yang sehari sebelumnya. Kalau dia tidak terlalu dalam, maka namanya penyidik. Kalau dia terlalu dalam sekali, namanya forensik. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, standar pelaporan, standard of report. Setelah dilakukan pemeriksaan di tempat kantor dan di lapangan, maka harus dilakukan yang namanya laporan hasil audit. Laporan hasil audit ini nanti akan menimbulkan 4 opini. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau BPK pernah mengeluarkan opini-opini audit dari berbagai provinsi. Contohnya, ada yang mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian, atau WDP, wajar dengan pengecualian, atau tidak wajar, atau yang terakhir tidak memberikan pendapat. Slide 15. Nah, ini tadi saya katakan bagaimana caranya agar akun laporan keuangan bisa dibuat untuk melunasi pajak. Tidak bisa serta-merta laporan laba rugi itu langsung dikalikan tarif, tidak bisa. Karena ada beberapa perbedaan aturan standar akuntansi dengan standar perpajakan. Namanya adalah akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Akuntansi komersial adalah akuntansi yang kita buat untuk perusahaan. Ya, kita buat untuk perusahaan. Kalau akuntansi fiskal adalah akuntansi yang dibuat oleh pajak, oleh kantor pajak, oleh undang-undang perpajakan. Ya, ada perbedaannya. Pada akhirnya nanti, di akhirnya biasanya itu hasilnya seharusnya itu lebih tinggi daripada komersil. Seharusnya. Tapi perusahaan yang ada di Indonesia saat ini membuat biasanya akuntansi fiskal itu hasilnya lebih rendah daripada akuntansi komersil. Nah, ini dua-duanya laporan keuangan. Dan dari dua ini harus kita namakan yang namanya rekonsiliasi antara akuntansi komersil dengan akuntansi fiskal. Jadi nggak bisa kalau ada laporan keuangan yang udah dibuat oleh perusahaan, tiba-tiba langsung kita kenakan tarif, itulah yang dibayar, tidak mau pajak.
pasti akan diminta untuk rekonsiliasi fiskal. Slide 16, pengguna laporan keuangan yaitu akuntansi komersil, pemegang saham, dan akuntansi pajak adalah fiskus. Fiskus itu adalah pegawai pajak. Slide 17 dan slide 18. Nah, tadi sudah saya berikan informasi ya, akuntansi dan audit. Ya, ini bisa terlihat di gambarnya. Saya sudah berikan. Akuntansi dan audit merupakan ilmu yang saling terkait, namun akuntansi lebih menekan dari segi konstruktifnya. Sedangkan auditing menekankan pada segi analisis. 19, hubungan antara akuntansi dengan pajak seperti terlihat di tengah-tengah gambar itu ada rekonsiliasi fiskal. Ada koreksi fiskal, PSAK-nya nomor 46. Pernyataan standar akuntansi keuangannya nomor 46. Nanti ada perbedaan permanen, ada perbedaan temporer. Nah, ini akan saya bahas sebenarnya di pertemuan berikutnya. Untuk kita membuat rekonsiliasi fiskal, untuk kita membuat laporan keuangan. Nanti ada praktek-prakteknya, tapi tidak di sekarang. Sekarang kita bahas kulit-kulitnya saja dulu. 20 agak tidak terlihat, tapi ini ada contoh-contoh perpajakan. Ada PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21 di sebelah kiri, PPh pasal 22, 23, dan PPh tahunan. Slide ke-21, ini informasi saja untuk teman-teman yang punya semangat untuk bekerja lebih atau nanti akan melanjutkan kuliah, misalnya yang tadinya SMA atau sekarang mau melanjutkan kuliah, yang tadinya S1 mau melanjutkan S2, bisa melihat bahwa di Indonesia itu ada 4 akuntan publik besar sekarang, ya, yang teman-teman lihat. Yang satu ada Deloitte, yang kedua adalah PricewaterhouseCoopers, yang ketiga adalah Ernst & Young, yang keempat adalah KPMG. Keempat auditor handal ini ada di Indonesia, dia harus berafiliasi dengan KP yang ada di Indonesia. Ya, nah sekarang ini yang di dunia ada 4 ini. Ya, padahal di dunia itu sebenarnya ada 5. Satu lagi Arthur Andersen. Tapi tahun 2002 Arthur Andersen ini terlibat yang namanya skandal dengan salah satu perusahaan, kalau tidak salah perusahaan namanya Microsoft. Skandal di sana tidak bisa membuktikan bahwa ada laba yang dimanipulasi. Tapi Arthur Andersen tidak bisa membuktikan, maka disidanglah oleh Dewan Standar Akuntan di Amerika, maka Arthur Andersen langsung ditutup kantornya. Padahal itu adalah nomor 1 di dunia tadinya. Nah, sekarang kalau teman-teman dengar di Indonesia, yang paling terdengar adalah PwC ya. PwC ini luar biasa, sudah ada di mana-mana, di lingkup manapun. Nah, ini ada beberapa skandal. Tahun 2001 ada skandal Enron, ya. Salah satu kantornya adalah Arthur Andersen. Bahkan selain Enron, ada lagi Microsoft, Arthur Andersen yang mengaudit. Nah, sekarang Arthur Andersen ini sudah tidak bisa lagi untuk beroperasi sebagai akuntan publik. Ya, skandal akuntansi ada WorldCom. Ini salah satu perusahaan telepon saluran jarak jauh. Di sana banyak di sana. Jangankan di sini, jangankan di Indonesia. Di Amerika saja ada manipulasi-manipulasi seperti ini gitu. Ya, slide 24 juga ada di Enron, ada Olympus juga punya skandal. Bahkan kalau teman-teman lihat yang suka menonton sepak bola, di beberapa klub kita juga, di klub luar negeri, di Spanyol maupun di Italia itu juga banyak skandal keuangan yang diaudit yang tidak sesuai dengan standar ya. Dan ini adalah yang terakhir, siklus yang terakhir. Kalau kita ingin melakukan kolaborasi antara akuntansi, audit, dan pajak, pastikan bahwa buktinya ada. Ya, pastikan bahwa buktinya telah terarsip dengan baik. Sehingga nanti laporan yang keluar sesuai dengan apa yang distandarkan oleh Dewan Standar Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan sekaligus tanya jawab setelah ini. Terima kasih Mbak Bila. Oke, ini kita boleh langsung ke sesi tanya jawab juga kali ya? Silakan.
Silakan yang ingin tanya jawab langsung saja. Tadi kayaknya ini baru ada yang masuk ya. Oh gitu, selamat datang, selamat datang. Mungkin nanti Coach jadi saya mau di itu ya dikirimkan ke teman-teman. Boleh, boleh, boleh. Silakan kalau Oke. dari teman-teman boleh. Oke, tadi Kak Mari Herawati mau bertanya ya? Halo? Ya, Ya. pertanyaan sih ini aja. Misalnya kan kalau kita jadi auditing tuh, aku kan pernah kerja di bidang akuntansi. Dulu tuh pernah ada auditing. Suka ditanya bukti transaksinya ini apa sebenarnya yang dia cari, misalnya dalam faktur penjualan atau faktur pembelian itu apa sih yang di auditing gitu misalnya. Sudah, itu aja. Udah ditanya sih. Nah, itu aja. Iya, makasih Mbak Mari. Kalau perusahaan auditor itu memastikan bahwa angka yang ada di laporan keuangan sama dengan angka yang ada di bukti transaksi. Ya, dipastikan sama. Dan auditor itu juga akan memastikan bahwa dari mana memperoleh bukti transaksinya. Apakah bukti transaksinya secara fiktif yang diperoleh ataukah secara memang benar itu adalah bukti transaksi yang ada. Ya, saya pernah mengaudit di beberapa, ya saya nggak tahu, nggak usah buka lah ya, ada beberapa perusahaan yang dia bukannya ada kwitansi hotel yang dia miliki selama satu bal ya, satu itu. Nah, auditornya melihat itu gitu. Bahkan ada berbagai macam cap hotel gitu. Itu luar biasa kalau dalam audit. Itu sudah kalau di opini itu sudah tidak mau mendapat itu ya, disclaimer itu. Nah, tapi kalau ditanya sama saya, angkanya itu apa sih yang faktur penjualan, faktur pembelian? Ya, itu pasti kalau faktur penjualan kita samakan dengan penjualannya. Berarti satu-satu. Iya, auditor harus melihat satu persatu. Nah, tapi biasanya auditor tidak akan ambil itu satu persatu, tapi yang pasti akan diambil yang namanya sampel audit atau sampel bukti audit. Dari mana sampel bukti audit? Namanya dari sistem yang namanya materialitas. Materialitas itu apa? Dari yang paling besar mempengaruhi tingkat pendapatan di dalam laporan. Contoh, ada perusahaan manufaktur, dia jual mobil. Ya, dia jual mobil dan jual spare part. Kalau dari penjualan dua itu, mana yang paling mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan tersebut? Kalau yang paling mempengaruhi adalah penjualan mobil, maka yang akan dicari adalah kwitansi atau invoice dari penjualan mobil tersebut. Gitu, Mbak Mari. Cukup? Ya. Oke. Oke, mungkin Kalau ada lagi silakan. ya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, jadi kita bisa langsung sudah semuanya hari ini gitu. Jadi siapa Kak yang baru masuk Mahmud ya? Silakan kalau mau diskusi, karena ada beberapa hal memang yang harus teman-teman ketahui ya, apalagi di masa COVID ini ya, di masa corona ini di rumah gitu, auditor ini akan melihat seluruh aspek ya, karena yang dijalankan atau yang dilakukan kan tidak sesuai dengan standar ya. Bukan, standarnya tidak ada dari awal anggaran itu, tidak ada standar sama sekali. Perubahan standar semua. Nah, ini akan menarik sebenarnya dan luar biasa. Oke. Mungkin dari Kak Dinda Alita ada yang masih mau ditanyakan? Jika dari tadi penjelasan ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan saja. Silakan, ini waktunya untuk diskusi kita ya. Private aja. Kemudian juga untuk Kak Firmansyah, apa ada yang ingin ditanyakan? Kak Rizky, atau Kak Mari masih ada yang mau ditanyakan, Kak? Oke, apa Kak Dinda boleh di-unmute, Kak? Halo, Kak Dinda.
Halo? Ya, halo Kak Dinda, suaranya kayaknya agak kecil ya. Suaranya tidak terdengar saya. Halo Kak Dinda, mungkin kalau misalnya ada yang ditanyakan tapi kurang jelas atau gimana, boleh di kolom chat kalau misalkan ada kendala di mic-nya, di suara dari device-nya. Untuk Kak Rizky, I'm sorry, ada yang mau ditanyakan? Halo Kak Rizky. Oh ya, Coach jadi abis ini kita ada evaluasi lagi ya? Ada. Oke. Halo Kak Dinda, ini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya ada yang mau ditanyakan ya, tapi halo Kak Dinda. Oh ya, oke, kalau gitu belum ada yang ingin ditanyakan. Berarti sudah jelas ya tadi ya materinya ya Kak? Halo Kak Rizky, kalau untuk Kak Rizky dan Kak Asad Mahmud, ada yang ingin ditanyakan tadi berkaitan karena kakaknya baru join. Silakan. Nanti kita akan rutin ya Mbak Bila ya. Nanti akuntansi prakteknya, pajak prakteknya, audit dengan prakteknya. Kalau Kak Firmansyah, sudah jelas materi yang sudah disampaikan Coach Yadi tadi? Teman-teman, saya mau tanya, apakah sudah jelas materinya hari ini? Materi hari ini. Jadi kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, boleh aja ditanyakan ya. Kita ngobrol-ngobrol juga nih, diskusi. Oke, ini dari Kak Rizky Amsori. Coach, jadi dia tulis di kolom chat ini. Oh iya, Ya, silakan. mau tanya, peran akuntan membuat laporan keuangan. Mau nanya, Rizky Amsori ingin bertanya, yaitu peran akuntan membuat laporan keuangan itu apa saja, kemudian tujuan audit untuk memeriksa kesesuaian sesuai standar itu bagaimana ya? Ya, baik, makasih Mas Rizky. Ini baik sekali pertanyaannya. Logika dari auditor dengan akuntan itu pasti ada kerjasamanya dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kerjasamanya apa? Pertama adalah Indonesia ini, rakyat negara Indonesia ini pasti punya undang-undang yang namanya undang-undang perpajakan. Ya, untuk apa undang-undang perpajakan? Untuk agar anggaran pendapatan belanja negara di Indonesia ini tertutupi dari pajak saja gitu, atau dari rakyatnya saja. Ya, itu fungsinya pertama. Jadi kalau umpamanya sudah tertutupi, ya tidak perlu lagi namanya meminjam dana dari tempat lain atau dari negara lain, tidak perlu lagi. Nah, negara membuat undang-undang perpajakan untuk mengisi APBN Indonesia atau APBN yang setiap tahun kita dengarkan dipidatokan oleh Presiden di DPR itu. Bagaimana cara mengisinya? Ya, kita punya kepanjangan tangan Kementerian Keuangan itu. Namanya siapa kepanjangan tangannya? Itu akuntan publik atau auditor. Auditor itulah yang memastikan bahwa seluruh Indonesia ini pendapatan-pendapatan para perusahaannya itu sesuai dengan standar. Standar jadi yang buat siapa, Pak? Standar yang buatnya ada yang standar itu yang buat yang pertama adalah kita sesuaikan dengan
International Financial Reporting Standard. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti disesuaikan juga dengan kebutuhan-kebutuhan perpajakan di Indonesia yang membuat Kementerian Keuangan. Makanya kita pernah dengar yang namanya KMK, Keputusan Menteri Keuangan, itu ada semua di dalam website pajak.go.id. Silakan teman-teman buka di sana. Nah, jadi untuk apa peran audit? Peran audit adalah membantu pemerintah agar kesesuaian standar dari yang dibuat oleh akuntan-akuntan di Indonesia atau laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia sesuai dengan standar dan dapat berkontribusi terhadap perpajakan di Indonesia dengan pendapatan negara Indonesia. Itu sebenarnya logikanya. Contoh, ini teman-teman harus tahu ya, kenapa saya mengajarkan pajak juga, pengajaran akuntan. Teman-teman harus tahu, di Indonesia itu ada sekitar 200 juta orang angkatan kerja. Dari 200 juta orang angkatan kerja ya, yang memiliki nomor pokok wajib pajak itu maksimal tidak lebih dari 35 juta. NPWP ya. Ya, setelah itu sudah NPWP yang melaporkan pajak atau melaporkan SPT tidak lebih dari 1,5 juta orang. Ini data, ya, sudah melaporkan pajak 1,5 juta orang. Nah, kalau sudah melaporkan, berarti ada yang menyetorkan dana, ya kan, untuk membayar pajak. Melaporkan pajak bukan berarti semua pajaknya ada angkanya, tidak, ada yang nihil. Berarti yang membayar pajak berapa orang? Hanya 1 juta NPWP yang membayar. Bayangkan dari 200 juta rakyat Indonesia angkatan kerjanya, hanya 1 juta orang membayar pajak. Makanya kita selalu yang dikatakan defisit anggarannya. Nah, sekarang teman-teman yang ada di sini, ayo bantu negara ini. Coba satu hal saya tanya. Dari peserta atau dari Mas Fadli tadi ya. Siapa yang sudah punya NPWP dan yang belum? Ayo. Mbak Bila belum punya NPWP, pasti punya IKTP aja ya. Kalau NPWP nggak punya, karena Mbak Bila belum bekerja. Nah, udah punya Mas Fadli, udah punya dia NPWP. Udah punya, udah lapor, udah bayar belum? Udah setor belum? Sudah lapor belum? Nah ini kita galakkan seluruh Indonesia. Biar apa? Nah, ini saya rasa salah satu yang dicanangkan oleh Pak Sandiaga Uno ya, master plan-nya Rumah Siap Kerja ini. Salah satunya adalah kita mandiri dan berdikari. Ya, mandiri dan mandiri. Indonesia ini besar. Bayangkan 2.500 triliun dibiayai oleh hanya 1 juta rakyat. Padahal angkatan kerjanya 200 juta angkatan kerja. Nah, ini yang saya bilang. Jadi Mbak Bila, Mbak Mei nanti, Mas Fadli, kalau nanti kerja nomor 1 punya NPWP ya. Jangan lupa NPWP-nya harus punya. Nanti kalau bagaimana cara ngisinya bisa tanya-tanya sama saya. Gampang gitu. Nah, silakan. Terima kasih. Oke, dari Clarity, I'm sorry. Saya sudah punya Pak, tapi belum lapor. Oh iya. Masih 0 ya? Oke, ini ada lagi dari Clarity, I'm sorry. Berarti auditor harus update dan mengerti perkembangannya. Lalu untuk menjadi auditor itu bagaimana caranya? Atau ada pelatihannya kah? Atau bersertifikasi kah? Seperti notaris PPAT? Kalau Mas Rizky lulusan akuntansi, cobalah melamar ke kantor-kantor akuntan publik yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Ya, yang terbesar. Kalau yang lain-lain akuntan publik yang kecil-kecil ya mungkin gajinya saja. Halo, kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, kalau ya mungkin gajinya saja mungkinnya atau penghasilannya saja yang belum memadai gitu.
ya, karena akuntan publik yang penghasilannya memadai yang tadi saya katakan 4 besar tadi itu tidak perlu mengambil sertifikasi dulu, tidak perlu. Jadi Anda lulusan akuntansi, lulusan SE, ya, dan sekarang kalau tidak salah nomenklaturnya itu sudah SAK sekarang, sudah bukan SEAK, SAK, sarjana akuntansi. Nah, itu udah bisa. Silakan melamar kemanapun di akuntan publik. Nah, di situ Anda pasti sudah jadi auditor, sudah menjadi seorang pemeriksa laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang dari klien auditor tersebut. Nah, kalau sudah di sana minimal itu 2 tahun. Selama 2 tahun jangan pernah berbicara tentang gaji atau penghasilan. Belajar. Anda kuliah atau belajar atau training tapi mendapatkan uang. Sudah dapat semuanya, baru pelan-pelan Anda ambil sertifikasi. Sertifikasinya apa saja, auditor? Ada di IAI, Chartered of Accountant namanya. Itu agak mahal sedikit, 7.500.000. Ada di IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Ambil yang namanya CPA, Certified Public Accountant. Itu juga agak mahal, sekitar 7.500.000 juga. Gitu. Kalau nggak lulus ngulang lagi itu certified-nya. Tapi kalau Anda sudah punya pengalaman di akuntan publik selama 2 tahun minimal, itu sudah klien-klien nanti berebutan dengan Anda gitu loh. Saya mau Anda dong jadi akuntan saya. Begitu Mas Rizky. Ya, Mbak Mila. Oke. Semoga yang terjawab ya untuk Kak Rizky. Kemudian ini ada lagi dari rekan saya. Saya mau tanya Pak, kebanyakan orang-orang masih mungkir dari pajak. Gimana sih caranya agar orang-orang sadar akan pentingnya bayar pajak? Ini salah satu, ya, terima kasih banyak. Ini salah satu keinginan saya juga untuk mengajak Rumah Siap Kerja ya. Jadi Mbak Bila, Mbak Fadli, Mbak Mei gitu, yuk kita sama-sama yuk bagaimana mengkampanyekan teman-teman. Sanksinya semuanya sudah ada. Yang tidak punya NPWP dulu tidak membayar visa lebih besar. Yang tidak punya NPWP tidak bisa membuat rekening bank. Ya, tapi lama-kelamaan aturan itu kan seperti hanya aturan, tidak ada realisasinya gitu. Harusnya itu ada realisasinya, karena tidak punya NPWP kita tidak bisa buat SIM. Dulu ada itu, tidak bisa buat SIM, tidak bisa buat rekening bank kalau tidak punya NPWP. Tapi sekarang tidak. Kalau tidak punya NPWP maka bunga banknya mungkin lebih besar daripada biasanya. Kalau tidak punya kalau tidak punya NPWP maka naik pesawatnya mungkin tiketnya lebih besar. Itu saja sekarang. Sanksi itu sulit karena kita merasa bahwa ya memaksimalkan hidup ya, memaksimalkan kehidupan kita gitu. Tapi kalau mamanya kita merasa bahwa ini adalah bangsa dan negara kita sendiri, harusnya kita mampu gitu. Nah, ini peraturan-peraturan pemerintah yang memang sudah ada. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar itu bahkan sudah ada insentif. Bahkan teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya tax amnesty. Ya, tax amnesty itu adalah pengampunan pajak agar seluruh pengemplang pajak atau yang berhutang terhadap perpajakan di Indonesia di seluruh dunia bisa melakukan tax amnesty karena uang kita itu uang rupiah Indonesia itu ada di seluruh dunia. Pemerintah tuh ingin mengambil semuanya kembali. Caranya gimana? Udah deh kita berikan aja pengampunan pajak. Ternyata bukan yang dari luar pengampun pajaknya, yang dari dalam semua. Kayak Pak Abu Rizal Bakri ya dan teman-teman semuanya dari dalam semua, yang dari luar ini tidak ada. Jadi uang dari luar, uang rupiah dari luar Indonesia ya targetnya jarang yang kembali ke Indonesia. Nah, jadi tax amnesty ini bukan gagal kalau menurut saya, agak tersendat ya dari yang seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan lah saya mengajak juga nih Mbak Bila, Mas Fadli, Mbak Mei, Rumah Siap Kerja. Ayo kita galangkan bagaimana untuk menjalankan agar NPWP ini kita buat, kita menjadi angkatan kerja dan kita bayar pajak. Oke?
Oke, terima kasih banyak Kak Jadi semoga terjawab ya untuk tekan saya siap siap kerja. Oke, Iya. tadi Kak Mari Herawati kayaknya ingin bertanya ya. Halo Kak Mari, mau ditanyakan tapi kayaknya sempat mau ngomong. Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk closing. Oke, dari Kak Mari Herawati sudah cukup jelas ya. Teman-teman apa sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi emang Coach Jadi ini tadi penjelasannya emang udah jelas banget sih. Jadi mungkin teman-teman udah langsung, oh ya udah jelas. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ditanyakan udah terjawab juga gitu ya. Iya. Saya ada buku di website saya. Silakan kalau ada yang mau beli, silakan dari website saya ya. Jadi saya kalau belajar akuntansi ke Bapak bisa ya? Bisa. Webnya apa Pak? Ya. Tadi pusatintelektual.wordpress.com. Ada di yang terakhir slide saya. Coba dibuka nih. Oke, sebentar. Iya, share screen dulu. Kayak di slide terakhir ya. Ini ya, nih. Iya, slide. Ini ya teman-teman di pusatintelektual.wordpress.com. Iya. Teman-teman boleh dicatat juga ini nomor berapa berarti boleh di ini ya teman-teman bisa Boleh. buang ke nomor Coach Yadi nih. Udah dicatat belum teman-teman? Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan secara pribadi. Ini ya nomornya. Kalau gitu kalau sudah dicatat saya stop sharing. Udah jelas ya teman-teman? Ini oke. Di pusatintelektual.wordpress.com ini semuanya ada di sini ya, Coach? Iya, ada buku saya, ada kegiatan saya di sana. Oke, kalau gitu mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman sepertinya sudah sangat jelas ya ini penjelasan dari Coach ya di hari ini. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih pribadi bisa langsung ke nomor WhatsApp Coach Yadi tadi ada di slide. Iya. Dan jangan lupa untuk cek di websitenya Coach Yadi di pusatintelektual.wordpress.com. Nanti mungkin ada ini lagi ya Coach ya. Apa namanya teman-teman bisa ada tes evaluasi, jadi bisa diikutin dan dipelajari karena bisa menjadi bahan ajar untuk teman-teman gitu. Oke. Ini bentar lagi sudah mau masuk waktu sholat Jumat ya. Mungkin teman-teman ada yang masih melaksanakan sholat Jumat di wabah COVID ini. Kalau gitu mungkin dari saya itu aja ya Coach ya. Ya, terima kasih. Tolong diisi kuesionernya ya, Mbak. Iya. Teman-teman jangan lupa ini tadi ada form untuk penilaian Coach diisi ya. Oke, dari saya mungkin saya memohon maaf besar-besarnya jika di kelas yang hari ini masih banyak kekurangan. Semoga ilmu dan waktu teman-teman pada hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Dan juga untuk Coach Tiadi, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Semoga bisa terima kasih. Waktu lagi ya Coach ya. Terima kasih pasti, insya Allah. Semoga sukses dan berkah terus untuk Coach Tiadi. Terima kasih. Amin.
Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Semoga bisa ketemu di pelatihan rumah sakit kerja lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, banyak Coach Yadi. Sukses dan semangat ya. Iya, oke. Jangan lupa NPWP. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dadah teman-teman. Jangan lupa diisi ya nanti kuesioner dan juga tes evaluasinya. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.